Oke, baik. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Untuk pertemuan pertama kita santai, nggak terlalu buru-buru, biar Miss tahu dulu basically teman-teman itu buat apa. Vina deh, Vina, Neng Vina. Halo Iya, Vina. Miss. Iya, Ya Miss. silakan. Ya silakan Vina. Menambah ilmu, Miss. Menambah ilmu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Tujuannya semua bagus, rata-rata menambah ilmu. Tetapi selain itu sebetulnya dari selain ilmu berarti kan tujuan teman-teman kuliah adalah untuk menambah knowledge, skill ya, skill, knowledge, skill dan hard skill gitu ya. Tapi selain itu sebetulnya ada hal yang lebih penting buat teman-teman. Kira-kira apa? Ayo, ayo Niken, kira-kira apa Niken? Knowledge, skill, hard skill. Apalagi? Ayo. Kira-kira apalagi tujuan kuliah selain yang tadi? Ini relasi. Relasi, networking ya. Ya, baik. Jadi begini mahasiswa-mahasiswi. Tujuan teman-teman kuliah itu ada betul. Satu, untuk mendapatkan knowledge-nya bertambah, hard skill, soft skill, dan networking tentunya. Tetapi selain itu juga kita attitude-nya, mentalitinya juga itu diperhatikan. Jangan sampai sudah lulus dari LP3I, mentalitinya pada parah, ya kan? Jadi mentality, attitude juga harus diperhatikan. Kemudian selain dari itu, yang teman-teman butuhkan adalah satu bukti legalitas dari pemerintah. Namanya apa? Ayo, bukti legalitas dari pemerintah namanya? Ayo, kira-kira namanya apa? Satu lembar bukti otentik dari pemerintah disebut? Ijazah. Yes, ijazah. Nggak usah takut ijazah. Ya, selain yang disebutkan salah satunya adalah ya tadi kita juga membutuhkan ijazah, bukti legalitas dari pemerintah bahwa saya teman-teman adalah sudah memiliki status bukan level jenjang SMA lagi, tetapi jenjang D3. Dan itu secara otomatis akan mempengaruhi teman-teman dalam hal berkarir. Misalkan ketika nanti Susi ya, ketika Susi nanti berkarir, melamar pekerjaan atau mendapatkan sebuah pekerjaan, ya bukan dari level-level SMA sayang, tapi levelnya sudah level D3 begitu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kemudian ketika Miss melihat rata-rata pasti keinginan teman-teman adalah menjadi seorang karyawan atau karyawati, betul tidak? Betul? Betul. Betul. Good. Tujuan teman-teman adalah ingin menjadi seorang karyawan atau karyawati atau entrepreneurship ya. Tetapi yang Miss harapkan adalah bukan hanya sekedar puas sebagai staff. Miss saya cita-cita nanti bekerja di kantoran sebagai staff X, no ya. Kalau bisa dari segi jabatan pun itu sudah masuk ke middle management, bukan lower management begitu ya, walaupun nanti step by step. Nah, makanya untuk masuk ke ranah manajemen ini, maka teman-teman itu harus paham tentang apa yang disebut dengan manajemen. Perkantoran itu apa sih? Gitu. Coba Miss tanya dulu ke Dini Fitri, Dini, halo Dini, Dini Fitri, oke, atau yang lain deh yang mendengar dan menyimak. Apa yang teman-teman bayangkan ketika membahas tentang kantor? Apa itu kantor? Tempat kerja. Tempat kerja, simpel banget mikirnya. Kantor tempat kerja gitu ya. Yang lain, kalau kita membahas tentang kantor, tempat, Ifti, apa itu kantor Ifti? Ifti, apa itu kantor? Oke, baik. Nah, karena tujuan teman-teman tadi ingin bekerja menjadi seseorang pekerja yang di belakang atau di back office begitu ya, makanya pas siang ini kita akan masuk ke mata kuliah apa, Neng?
Mata kuliah apa? Manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Yes, good. Manajemen perkantoran. Oke, baik. Coba Miss share screen dulu ya. Oke. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke yang namanya office management. Berarti manajemen Oke. Nah, teman-teman, ketika kita membahas tentang office management, apakah yang disebut dengan office management? Coba kita lihat di sini. Ya, jadi yang namanya office management itu berhubungan dengan bahasa simpelnya ya. Ini aja. Ya. OM, office management itu masih berhubungan dengan ya, ada yang masih ingat apa itu POAC? Ayo. Planning. Planning, organizing, actuating. Terus? Controlling. Controlling. Ya, baik. Teman-teman, ketika kita membahas office management atau manajemen perkantoran, maka yang harus teman-teman pahami adalah sama. Manajemen itu pasti sama, gitu ya. Apa sih yang dibahas? Isinya tentang apa? Yang pasti adalah isinya ada planning, kemudian ada organizing, actuating, dan controlling. Bagaimana yang namanya manajemen ini kan semua orang yang dimana manajemen ini kan kumpulan dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, betul nih Kat. Untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuan ini bisa dicapai dengan catatan di situ terjadi saling berkolaborasi antara divisi A, B, C, Z. Jadi nggak mungkin yang namanya perkantoran, office management ini bisa berdiri sendiri, nggak mungkin. Karena satu sama lain harus bersinergi. Nah, makanya setelah mereka bersinergi, tujuan orang membuka bisnis itu kan satu, ya kan? Pasti profit oriented, bukan profit sosialis. Misalkan, Miss saya mau buka usaha, pas di fase pandemi, misalkan usahanya di bidang kuliner deh, tapi online ya, misalkan kan. Nah, apapun usaha, jenis bisnisnya, mau itu jasa maupun produk gitu ya, tetap itu endingnya pasti menginginkan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Nah, bagaimana supaya profit ini besar? Berarti kan harus saling ada relevansinya antara A, B, C, Z. Gitu. Nah, makanya supaya itu tercapai, nah ini harus diolah matang-matang. Planningnya diperhatikan. Planning itu kan perencanaan jangka panjang, jangka pendek. Ya, udah pernah Miss jelaskan di semester-semester sebelumnya untuk yang sudah pernah ketemu sama Miss ya. Planning itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Bagaimana membuat perencanaan itu harus matang supaya tujuan organisasi tetap tercapai dengan maksimal. Visi misi harus dibuat dengan sesuai juga, begitu ya. Nah, kemudian setelah planning ini berjalan, gitu ya. Nah, setelah planning ini berjalan dengan lancar, baru yang kedua adalah O itu apa? Organize. Apa organize? Berarti
membuat departemenisasi, membuat yang namanya pembagian tugas dan tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat di organisasi tersebut. Misalkan ini kita mau buka nih anak-anak OM, anak AP buka bisnis. Oke, berapa orang yang terlibat? Dibikinlah planning sematang-matangnya, Rifki. Buat visi misi, jangka panjang, jangka pendek. Itu ketika sudah selesai, target strategi semuanya selesai. Oke, baru berikutnya masuk di sini, organize, pembagian. Orang-orang yang di sini dibagi deh. Misalkan di sini A, B, C nanti masuk ke divisi marketing. Tugasnya adalah menjadi marketer sejati, mencari nasabah, mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Titik. Misalkan berikutnya beberapa orang masuk ke divisi HR. Tugasnya apa? Nanti tugasnya salah satunya menjadi seorang atau rekrutmen sebagai administrasi di HR misalkan. Ada lagi masuk kepada divisi finance, nanti mengatur keuangan perkantoran, cash flow dan lain-lain. Ini organize. Baru berikutnya setelah ada pembagian tugas dan wewenang, baru kita masuk ke ranah A. Apa itu A, sayang? Apa itu A? Apa itu A? Actuating. Acting atau di sini action juga bisa. Artinya apa? Setelah dibagi nih orang-orang ini dibagi, berikutnya adalah take action, jalan. Orang-orang ini bukan setelah dikasih wewenang, tugas dan jabatan pada diem aja, no. Jalan, marketer, cari konsumen sebanyak-banyaknya. Bagian divisi finance, urus keuangan, cash flow dan sebagainya dengan rapi. HR, carilah orang yang kompeten di bidang masing-masing. Action, jalan gitu kan. Jadi bukan hanya halu, itu yang actuating. Action. Kemudian yang terakhir baru disebut dengan apa yang terakhir? Controlling. Good, Wilda. Controlling. Controlling ini apa? Nah, controlling ini sesuai namanya berarti tugasnya ini adalah melakukan yang namanya dia mengontrol, mengevaluasi, memeriksa, mengendalikan gitu ya. Jadi dia hanya sekedar controlling aja. Kira-kira contoh, divisi marketing sudah sesuai SOP belum bekerjanya. Finance sesuai tidak dengan tugas dan wewenangnya. Ini tugas dari si controlling. Dia tugasnya adalah untuk mengawasi gitu ya, kegiatan-kegiatan yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut. Nah, ini yang disebut dengan OM secara garis besar gitu ya. Baik, berikutnya ada yang masuk. Ya. Sebentar. Oke, nanti Iblis ke sini dulu. Baik, itu tadi secara garis besar. Nah, berikutnya manajemen perkantoran. Jadi ketika sudah pembahasan ke manajemen, teman-teman pasti juga bisa membayangkan manajemen itu apa, gitu ya? Apa sih yang disebut manajemen itu? Nah, berarti ketika teman-teman melihat sebuah ada katakanlah gedung. Ini saya main ke daerah Sudirman, di situ banyak banget gedung-gedung perkantoran. Ingat, banyak gedung-gedung perkantoran. Pasti yang terbesit di teman-teman itu adalah, oh ya Miss, ini gedung 20 lantai. Berarti isinya apa aja? Nah, isi dari gedung-gedung itu manajemen banyak. Karena
bidang-bidang, ya, jadi coba Miss tanya dulu deh ke teman-teman. Yang jakut, Miss mohon izin diam sebentar ya. Coba mahasiswa-mahasiswi dari Pasar Minggu, ketika teman-teman melihat main ke daerah Sudirman, Tamrin misalkan, kan banyak gedung-gedung ya. Apa yang terbesit di pikiran teman-teman? Ya, silakan. Ayo, teman-teman dari Pasar Minggu. Silvianti. Silvi. Halo teman-teman, suara Miss jelas tidak? Jelas, Miss. Yes. Coba izin teman-teman yang dari Pasar Minggu, ketika teman-teman melintas ke kawasan perkantoran elit Jakarta, yang teman-teman bisa bayangkan itu apa sih, Dek? Kan gedung nih ya. Terus apa yang terbesit di pikiran teman-teman? Kalau yang di Pasar Minggu, teman-teman? Oke, yang Pasar Minggu sepi. Ya, silakan, atau yang lain boleh. Bebas, kampus manapun, mahasiswa-mahasiswa ini sama aja. Ayo, apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika melihat gedung-gedung tinggi, khususnya di daerah elit Jakarta? Atau nggak usah jauh-jauh deh, sekitar rumah teman-teman juga boleh. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Mewah. Mewah, terus? Usaha yang maju. Usaha yang maju. Oke, ada lagi? Perusahaan yang bagus, Miss. Yes, perusahaan yang bagus gitu ya. Terus? Ada lagi? Ya, baik. Ketika kita melintas di perkantoran gitu ya, mau di daerah kawasan elit atau tidak elit, yang penting ketika melihat kantor, pasti yang kita bayangkan itu adalah, oh iya Miss, ini kantor. Ini gedung kantor. PT-nya bebas, A, B, C, Z. Isinya ini pasti sekelompok orang. Orang ini ngapain? Nah, di dalam kantor yang teman-teman lihat dari luar, insya Allah nanti teman-teman masuk di sana jadi karyawan, gitu ya, jadi pejabat sana. Di dalam gedung yang teman-teman lihat, di dalam kantor yang teman-teman lihat, isinya apa? Isinya itu kan orang-orang, manajemen. Nah, di dalamnya itu macam-macam. Ada satu di sini ya, ada di bagian manajemennya itu misalnya ada manajemen khusus di bidang HR. Ada lagi misalkan keuangan. Kemudian ada lagi marketing. Ini sebetulnya nulisnya sebentar ya. Ada lagi marketing. Misalkan ya. Jadi nanti manajemen keuangan, ada manajemen marketing, ada manajemen HRD atau bagian HR. Kemudian ada produksi dan lain-lain deh. Ini contoh aja. Ini yang teman-teman lihat. Jadi yang teman-teman lihat ini adalah gedung-gedung ini perkantoran, betul. Itu perkantoran, Miss. Yes, I do. Itu perkantoran. Tetapi isinya apa? Ya isinya itu adalah sekelompok orang-orang yang bekerja. Bekerja di apa aja? Di dalamnya banyak. Ada bidang-bidangnya deh. Ada yang bagian HR, keuangan, marketing, produksi. Bahkan kalau perusahaannya atau kantornya kantor yang elit, yang memang skop perusahaannya besar, ini terpisah, ada GA. Tapi kalau skop perusahaannya masih kecil, biasanya GA ini masih bergabung dengan si HR. Jadi ini sifatnya tentatif, tergantung besar kecilnya perusahaan. Jadi bisa gabung, bisa terpisah. Itu yang teman-teman lihat. Oke, dalamnya itu berarti beberapa bidang manajemen. Tugasnya apa? Semua orang ketika bekerja di kantor memiliki tugas-tugas yang berbeda. HR tugasnya adalah satu. Coba Miss tanya dulu deh.
Teman-teman, perbedaan HRD dengan personalia apa bedanya, Neng? Yuk, silakan. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan perbedaan antara HRD dengan personalia. Ada yang bisa menjawab? Biasanya kalau personalia itu menyangkut sumber daya, ya nggak, Miss? Terus? Kalau HRD apa ya? Lebih bersifat kayak kegiatan aja gitu, kegiatan rutinitas. Kegiatan rutinitas. Oke, baik, nggak apa-apa, nggak masalah. Coba yang lain silakan, Neng, yang bisa menjawab. Yuk, jangan pada diem, sayang, aktif aja, nggak apa-apa, salah udah biasa. Yuk, apa perbedaannya antara HRD dengan yang namanya personalia? Yuk. Ayo, mahasiswa-mahasiswinya banyak, ada 48 peserta. Dipersilahkan, ayo Neng. Apa perbedaan HRD dengan personalia? Karena kita masih masuk di ranah perkantoran ya. Ayo silakan. Apa bedanya? Miss. Silakan. Saya, Miss. Ya. Mohon maaf yang menjawab sebutkan nama ya, Dek, karena Miss tidak bisa melihat. Novi, Miss. Oh iya, Novi, silakan, Vi. Kalau HRD tuh kayaknya lebih mengatur ke sumber daya manusianya. Cuma kalau personalia lebih ke kegiatannya deh, Miss. Baik, Vi. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Baik, Miss tambahkan. Apa sih perbedaan antara HR dan Saya mau coba deh, Miss. oh iya, Niken. silakan. Ya, Niken, silakan, Niken, boleh. Kayaknya kalau HRD itu dia fokus ke ruang lingkup sama tanggung jawab kerjanya. Tapi kalau personalia itu atau HR, dia fokusnya ke administrasi untuk mendukung HRD mungkin, Miss. Halo, Miss. Nggak ada suaranya, Miss. Iya, sorry. Miss dari tadi sendirian ya. Oke, baik. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Jadi, apa sih perbedaan HRD dengan personalia? Nah, ini yang harus bisa teman-teman pahami perbedaannya. Kalau HR itu cenderung membuat sebuah keputusan dalam pekerjaan ya. Jadi misalkan dia yang memutuskan membuat sebuah aturan-aturan, prosedur itu HR, HRD. Nanti ada keputusan misalkan semua karyawan harus A, B, C, Z, itu HR yang memutuskan, yang membuat keputusan walaupun tetap berdasarkan hasil dari keputusan bersama, tidak bisa memutuskan sendiri ya, jadi nanti tetap berdasarkan keputusan bersama, khususnya level atasan top manajemennya, gitu ya, itu HR membuat keputusan kebijakan. Kalau personalia sesuai judul versi berarti tugasnya itu adalah mengurusi tentang administrasi. Teman-teman. Apa aja yang diurus? Macam-macam. Misalkan tentang surat teguran, cuti,
divisi, banyak tentang personalia ini tentang administrasi. Masalah administrasi karyawan, mulai A sampai seterusnya. Misalkan tentang lembur, gaji, itu kan perhitungannya ya. Kemudian ada lagi tentang kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh si karyawan ini. Ini personalia tugasnya yang berhubungan dengan administrasi, intinya itu. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman masuk di perkantoran, ada lagi divisi keuangan atau manajemen keuangan. Tugasnya apa? Nah, tugasnya menjaga kestabilan keuangan yang ada dalam sebuah perusahaan, gitu ya, yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sebentar. Ya. Nah, kemudian jadi keuangan itu tugasnya ya berhubungan dengan keuangan, gitu ya, cash flow, bagaimana perusahaan ini secara keuangannya tetap stabil dan lain sebagainya. Itu keuangan. Berikutnya, Miss, saya masuk di perkantoran, saya kerja di kantor, masuk ke divisi marketing misalkan. Nah, marketing ini tugasnya apa? Marketing bertugas apa? Mencari konsumen sebanyak atau konsumen atau nasabah sebanyak-banyaknya. Sehingga perusahaan kita memiliki konsumen yang loyal. Itu tugas marketing. Bagaimana marketing itu mencari nasabah atau konsumen sebanyak-banyaknya. Karena nanti endingnya apa? Endingnya yang untung ini semua orang, bukan hanya divisi marketing aja. Kalau marketing bisa memberikan nasabah yang banyak, 5 bidang ini semua kena dampaknya, gitu ya. Kalau marketingnya misalkan tiba-tiba, aduh bulan ini cuma dapat 2 nasabah, ya kena semua. Karena diulang, namanya manajemen ini satu sama lain berkaitan. Tidak bisa berjalan sendiri. Keuangan tidak bisa berjalan sendiri. Semua berkaitan atau ada relevansinya. Gitu ya. Nah, ini marketing. Baik, berikutnya ada lagi, Miss, saya pas lulus masuk ke divisi produksi misalkan. Nah, produksi sesuai judul apa? Berarti memproduksi barang atau jasa yang ada di sebuah perusahaan, gitu ya. Dia memproduksi tugasnya. Nah, makanya tugas produksi ya sesuai, harus orang-orang yang kompeten. Miss, kita perusahaan kita itu bergerak di bidang retail atau bergerak di bidang ini deh, pakaian misalkan ya teman-teman. Miss, kita ini jual pakaian produknya. Berarti orang yang memproduksi ini adalah harus orang-orang yang kompeten, dia paham tentang bahan. Siapa yang harus merekrut? Ini tugasnya nomor 1. Produksi ini, orang-orang ini yang mencari itu bukan produksi yang nyari sendiri, marketing nyari orang sendiri, tidak, tetap satu naungan yang mencari orang-orang untuk bekerja di sebuah manajemen, di sebuah perkantoran itu satu. Tugasnya HRD atau HR, dia tugasnya mencari recruitment, selection, compensation, itu tugas HR. Yang lain beda ranahnya, beda bidangnya, beda scope, bukan lingkungannya mereka. Gitu ya. Jadi makanya kalau Miss boleh sedikit mengatakan, salah satu barometer maju tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari HR ini. Salah satu barometer, walaupun tapi Miss keuangan juga, yes kan Miss bilang salah satunya. Kenapa Miss bilang yang salah satu yang memiliki barometer tertinggi? Ini patokannya di HR nih, HR-nya pintar tidak gitu ya. Kalau HR-nya pintar mencari orang, HR ini mencari orang keuangan yang memang betul-betul ahli di bidang finance. HR mencari orang yang betul-betul ahli di bidang marketing, produksi, GE, dan seterusnya. Kalau HR-nya pintar, berarti orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang smart. Orang-orang yang profesionalismenya didahulukan. Bukan gugur tugas, sudahlah yang penting ada aja tuh yang mengisi kursi kosong, tidak. Karena dampaknya akan dirasakan oleh semua
divisi, gitu ya. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi ketika kita masuk ke office ini ya tergantung lagi teman-teman ditempatkan di mana. Baik, berikutnya dilanjut. GA, Miss bertanya. Coba GA itu tugasnya apa, teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Halo, teman-teman. Tugas GA itu apa? Ayo, ayo teman-teman, tugas GA itu GA itu apa? apa ya? Kepanjangannya GA itu apa ya, Miss? General Affairs. Membuat laporan, Laporan apa saya? Ayo. laporan anggaran, Laporan anggaran. Terus mengurus perizinan, mengurus perizinan apa? perusahaan, Perusahaan. Terus menjalin komunikasi dengan semua divisi, ada lagi? Ya. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang disebanggakan jangan sampai keliru. Miss, kita lulus nih atau Miss, saya dapat tawaran kerja di bidang GA. Harus tahu GA itu apa. GA itu General Affairs. Tugasnya apa? Tugasnya itu satu. Ya, tugas GA salah satunya ya. Dia itu tentang perizinan, mengurusi perizinan kantor. Satu contohnya ya, dia mengurusi perizinan kantor. Izin kantor itu tugasnya bukan HRD, GA. Dua, tentang kebersihan kantor. Jadi setelah izin legalitas gitu ya, legalitas perusahaan, kebersihan, keamanan itu tugas dari General Affairs. Jadi itu salah satu tugasnya. Miss, perusahaan kita keamanannya kurang terjamin deh. Efek dari banyaknya pengangguran sehingga banyak sekali orang-orang datang, misal preman-preman minta sumbangan dan sebagainya. Itu tugas GA. Dia keamanannya inilah tugas dari GA. Tetapi kembali lagi kalau perusahaannya kecil, biasanya GA itu masih nyampur di sini deh. Jadi masih masuk di divisi HR. Tapi kalau skop perusahaannya sudah besar, dia terpisah sendiri. Ada di sini. Nah, ini secara garis besar aja yang harus teman-teman pahamin ketika kita teman-teman lulus. Jangan sampai bingung. Miss, saya besok ngelamar. Kira-kira kemana ya, Miss? Jangan sampai itu kejadian. Jadi setidaknya teman-teman sudah ada bayangan masuk di mana, sebagai apa, tugas dan wewenangnya apa aja. Gitu ya. Nah, inilah bidang-bidang manajemen. Baik, sekarang kita lanjut ke yang ranah awal tadi tentang planning. Nah, di sini ketika teman-teman membahas tentang planning atau perencanaan, maka ada unsur-unsur yang harus teman-teman perhatikan. Di sini salah satunya adalah ada yang disebut dengan unsur-unsur operasional. Gitu ya. Kemudian ada juga preparasi, estimasi, dan rasional. Atau bisa juga selain ini ada juga unsur-unsur lain. Misalkan PDCA, ya itu masing-masing tergantung teman-teman mau mengambil yang mana. Yang jelas ketika nanti ada di ujian, Miss bertanya, sebutkan unsur-unsur dari planning. Nah, ini aja sudah betul. Ya. Jadi ada operasional, preparasi, estimasi, dan rasional. Jadi kita harus menyiapkan planning kita ini secara matang.
kita memberikan ramalan-ramalan, apa misalkan kita harus bisa estimasinya nih, saya mau buat X, budgetnya berapa, kita harus bisa, oh ya estimasi menghabiskan biaya sekian dan lain sebagainya. Kemudian harus rasional. Apa itu rasional? Berarti rasional ini adalah harus masuk akal. Ketika teman-teman membuat sebuah rencanaan, jangan hanya sebatas hayalan atau hanya tidak masuk akal. Ini saya punya rencana yang misalkan saya akan membuat kafe di atas awan. Itu contoh canamis ya. Kita memiliki planning. Salah satunya adalah membuka kafe di atas awan. Kan nggak mungkin. Kafe di atas awan berarti irasional. Nah, harus rasional. Kafe di atas awan nggak mungkin deh. Gitu. Kafe di atas bukit mending. Kafe di atas awan. Nah, makanya ketika membuat sebuah perencanaan, itu harus masuk unsur-unsur ini. Jadi, bagaimana unsur-unsur rasional juga harus masuk. Supaya jangan sampai ketika tidak terrealisasi, teman-teman dampaknya apa? Banyak, misalkan frustasi, efek dari irasional tadi. Tapi kalau rasional jelas, kami mau buka kafe di atas bukit, oke lah, masih bisa gitu. Tapi kalau dari awal susah ya. Kemudian preparasi, apa itu preparasi? Nah, preparasi itu ya tadi harus sesuai juga. Misalkan yang namanya kegiatan ini harus satu rangkaian. Misalkan antara jumlah kapasitas dengan ukuran, kemudian teman-teman sudah menganalisa, ketika kita membuat kafe, berarti kapasitasnya sekian orang, terus luas kafenya sekian, itu preparasi. Baru kita lari ke estimasi. Oh iya nih, setelah kami ukur, ternyata kita memerlukan budgeting sekian, estimasi. Nah, yang keempat baru tadi yang bilang rasional, masuk akal. Masuk akal di sini bukan hanya sekedar ide, tetapi dalam hal budgeting. Misalkan ketika kita sudah melakukan estimasi, oh iya, ternyata biaya yang dibutuhkan adalah sekitar 100 triliun. Contoh, rasional tidak? Sesuai tidak dengan kapasitas perusahaan kita? Kalau memang rasional, tinggal dijalankan. Tetapi kalau irasional, tinggalkan. Just let it go. Selesai gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan unsur-unsur planning. Makanya teman-teman ketika membuat sebuah perencanaan, unsur-unsur ini upayakan harus dilibatkan. Jangan ngasal supaya nanti tetap efektif gitu ya. Terrealisasi efektif apa yang kita harapkan. Baik, berikutnya ya, sifat-sifat perencanaan. Nah, sifat-sifat perencanaan itu ada 3. Yang pertama adalah faktual, rasional, and fleksibel. Ya, ulang. Sifat-sifat perencanaan. Faktual, rasional, fleksibel. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu faktual? Bersifat yang nyata ya, Mas. Ya, terus? Informasi benar dan nyata. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Faktual itu apa? Apa yang disebut dengan faktual? Ya, faktual itu berarti berdasarkan kenyataan, tidak hanya sekedar teori. Jadi betul-betul dalam arti kata ini faktual, nyata, ada, gitu. Fakta, gitu ya. Jadi jangan sampai membuat sebuah rencana, tapi hanya sekedar halusinasi. Tapi faktual ini logis, bukan hanya sekedar teori. Ini sudah ada di depan mata. Ini contohnya seperti ini, gitu ya.
Itu faktual. Jadi bukannya sekedar nyata, bukannya sekedar teori, tapi ada nyata. Gitu ya. Kemudian tangible lah, atau tangible. Kemudian rasional. Rasional itu berarti sebuah perencanaan itu harus masuk akal. Jangan tadi seperti bilang, teman-teman membuat sebuah perencanaan yang sifatnya ini. Jadi harus rasional, harus masuk akal. Apa yang teman-teman rencanakan ya memang secara keuangan dapat terrealisasi, secara sumber daya manusia pun dapat memenuhi kompetensinya, secara SDM-nya dapat juga, mereka memang orang-orang yang kompeten misalkan ya. Jadi satu sama lain saling berhubungan, secara keuangan aman, sumber daya manusianya juga mendukung, sarana prasarannya juga oke, itu berarti sudah rasional, masuk akal karena ada faktual tadi ini. Masuk akal. Nah, berikutnya adalah fleksibel. Apa itu fleksibel? Fleksibel itu berarti dapat mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai teman-teman membuat sebuah perencanaan tapi kaku. Kemudian saking kakunya, ketika kita membuat sebuah rencana, kalau terlalu kaku, dampaknya juga lumayan fatal. Ketika sudah dijalankan, perencanaan long term, short term, planningnya berjalan, sudah mulai jalan, tapi teman-teman tidak, fleksibilitasnya tidak ada, kaku. Dampak yang dirugikan siapa? Tentunya ada perusahaan. Siapa perusahaan? Karyawannya perlahan, step by step, mulai tidak nyaman. Orang sudah menggunakan teknologi, misalnya perkembangan teknologi, dia masih gaptek. Perusahaannya ini masih manual, masih konvensional. Sedangkan sekarang ini kita hidup di era digitalisasi. Lambat laun, orang-orang malas, masih manual ya, orang sudah menggunakan teknologi. Misalnya ya sudah, akhirnya karyawannya mulai gak betah, ya step by step, pada keluar, ya akhirnya sudah, yang dirugikan adalah juga pihak perusahaan. Makanya ketika membuat sebuah perencanaan harus diperhatikan tentang yang namanya fleksibel ini. Jadi jangan sampai justru ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ya, adalah kita sendiri. Ya, makanya teman-teman harus paham ketika membuat sebuah perencanaan, intinya jangan terlalu kaku deh, apa yang kira-kira saat ini lagi happening banget, ya sudah diikuti. Jangan kaku, yang penting kita tidak keluar dari aturan-aturan seharusnya, dari norma-norma yang seharusnya. Kalau masih normal-normal, aman-aman aja ikut, supaya tidak terlindas oleh kompetitor kita. Flexibility. Itu perkembangan zaman. Baik, nah berikutnya kita ke secara spesifik. Manajemen perkantoran. Apa itu manajemen perkantoran? Tadi yang di atas tentang manajemennya, sekarang kita ke lebih spesifik. Manajemen perkantoran adalah suatu fungsi tertentu yang merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, tadi ya, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, kemudian mengendalikan sampai kepada kegiatan menyelenggarakan secara tertib suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan secara organisasi negara maupun perusahaan. Ini secara spesifik ya. Nah, makanya hampir sama. Masuk di ranah merencanakan, organisasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan. Supaya endingnya satu, tercapai tujuan organisasi. Bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Ya tadi yang mesti bilang di bidang-bidang manajemen tadi yang di atas dijelaskan, itu harus
saling berkolaborasi. Nggak bisa teman-teman individualisme. Miss, saya itu di kantor paling X. Nggak bisa deh. Bagaimanapun teman-teman ini butuh orang lain ketika masuk di ranah perkantoran. Teman-teman itu nggak bisa gajian kalau nggak ada divisi keuangan yang menggaji. Walaupun itu memang bukan hasil khusus dari keuangan juga, memang hasil jadi payah misalnya dari marketing misalkan ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi ketika nanti lulus dari LP3I masuk ke perkantoran, ingat kita tidak bisa submisif sama lingkungan sekitar. Kita harus membaur. Jangan sampai teman-teman masuk kantor nggak ada teman. Dia masih sendirian itu kan di kantor. Dia aja. Orang sudah membaur kemana, teman-teman masih diam. Dengan alasan banyak, dengan motifnya banyak, karena merasa A, B, C, Z. Nah, nanti kalau sudah masuk ke ranah perkantoran itu tidak berlaku. Karena tetap bagaimanapun kita equal. Ya. Baik, itu definisi manajemen perkantoran. Baik, berikutnya kita masuk ke kantor. Nah, ini kantor. Apa itu kantor? Setelah teman-teman tadi memahami definisi manajemen perkantoran, coba kita masuk ke definisi kantor. Nah, kantor di sini adalah suatu unit organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan, kegiatan, tata usaha, dan kegiatan lainnya untuk keperluan manajemen. Dalam usahanya mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia. Dengan segala fasilitas dan perlengkapan dalam fungsi pelayanan sehingga dapat mencapai tujuan kantor yang telah ditentukan sebelumnya. Itu yang disebut dengan kantor. Baik, mahasiswa-mahasiswi sampai di sini dapat diikuti atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dipersilakan. Ayo silakan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau sudah dapat diikuti apa itu manajemen, apa itu manajemen perkantoran, kemudian apa itu kantor. Ayo silakan. Suara Miss jelas tidak teman-teman? Jelas, Miss. Jelas. Oke, baik. Ini pesertanya ada 51. Ya, silakan yang lain. Dapat diikuti sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Miss persilakan sebelum Miss melanjutkan. Dapat diikuti, Miss. Ya, oke, baik. Sebentar. Oke, kalau dapat diikuti, izinkan Miss melanjutkan kembali. Masih banyak waktu kita ya. Nah, di sini ada satu garis bawah. Di sini ada yang disebut sumber daya. Sumber daya ini, sumber daya manajemen, sumber daya kantor ini, satu sama lain ulang dari awal itu harus bersinergi, nggak bisa individualisme. Miss, divisi marketing paling bagus dong, Miss. Terus kata J, paling bagus divisi kami dong. Dan seterusnya, akhirnya terjadi gesekan konflik. Nah, makanya
teman-teman harus paham sumber daya kantor itu isinya apa aja. Nah, di sini ada beberapa sumber daya. Sumber daya kantor. Yang pertama adalah personalia. Personalia kantor. Siapa aja itu personalia? Ayo, menurut teman-teman personalia kantor itu apa aja? Halo, coba teman-teman silakan ayo aktif. HRD, Terus siapa lagi? manajemen SDM, admin, direktur. Direktur gitu ya. Ya, yang masuk ke dalam personalia kantor ya person itu kan manusia atau orang-orangnya yang terlibat dalam sebuah organisasi tersebut gitu ya. Yang namanya manusia-manusia yang terlibat dalam organisasi tersebut. Ya, itu personalia kantor. Kemudian permodalan. Sumber daya lainnya adalah permodalan atau modal atau uang. Menurut versi teman-teman, modal atau uang dalam sebuah kantor penting atau tidak? Penting. Alasannya, kenapa penting? Uang itu kenapa penting, Neng? Ya, jawabannya pasti penting. Modal dalam sebuah perkantoran itu pasti penting. Untuk apa? Untuk operasi kantor, operasional kantor, perizinan menggunakan uang, menggaji karyawan menggunakan uang. Nah, sehingga permodalan atau uang dalam sumber daya kantor ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah perkantoran, sebuah kantor. Karena bagaimanapun modal atau uang ini salah satu modal awal. Kalau teman-teman mau bisnis apapun judulnya pasti sedikit banyak itu harus ada uang. Tapi ini saya menggunakan bisnis e-commerce, saya tidak menggunakan uang, nggak mungkin, nggak menggunakan uang. Itu karena kita harus mengeluarkan biaya paket internet, itu kan uang, tetap modal. Walaupun tidak besar, gitu ya, tetapi tetap sedikit banyak ada modal yang harus kita keluarkan. Baik, berikutnya sumber daya kantor yang ketiga adalah mesin-mesin kantor. Ayo, mesin-mesin kantor. Nah, kalau membahas mesin kantor, kira-kira ada yang tahu apa itu mesin kantor? Yang nomor 3 tadi. Ada komputer, Terus, printer, printer, scanner, scanner, good. mesin penjahit, Mesin mesin fotokopi, mesin fotokopi, luar biasa, mahasiswa-mahasiswa keren. Ada lagi? mesin faksimal, Mesin apa, Nek? mesin faksimal, Ya, Veximal. Walaupun sekarang Veximal masih ada ya, dia, tetapi mungkin sedikit jarang ya, Nek, ya, untuk mesin Veximal ini. Oke, baik, kita masuk ke mesin kantor dulu. Ini dari yang ke-11. Tambahkan dulu ya. Oke, sorry. Ya.
Nah, ini kita masuk di contoh kita di mesin kantor dulu. Kalau membahas mesin kantor, ini salah satu penunjang ketika orang melakukan aktivitas di dalam sebuah kantor. Coba mahasiswa-mahasiswi ibu ini bisa bayangkan kalau teman-teman bekerja masih manual. Misalkan masih tulis tangan by hand, manual banget gitu ya. Nah, makanya mesin kantor ini yang harus teman-teman pahami. Apa itu mesin-mesin kantor? Jadi, kalau kita bahas mesin kantor itu kan isinya adalah segenap alat yang digunakan untuk apa? Mencatat, bahannya di sini. Mengirim, kemudian mengganda, dan mengolah bahan, misalnya keterangan yang bekerja secara mekanis. Mesin itu bekerja secara mekanis, elektris, magnetik gitulah ya. Elektris, magnetik, atau secara kimiawi. Misalkan. Jadi ketika teman-teman membahas mesin kantor, tadi kan di sumber daya kantor itu salah satunya ada mesin kantor. Apa sih mesin kantor? Gitu ya. Mesin kantor itu segenap alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengolah bahan, keterangan yang bekerja secara mekanis. Dia sudah ada sistem, tersistematis sendiri. Kayak teman-teman mengetik di laptop. Otomatis ketika tangan-tangan mengetik di keyboard, muncul di layar. Itu mekanis. Elektris, mengetik. Jadi udah dengan otomatis. Gak bisa teman-teman mengetik di keyboard, tiba-tiba harus usap-usap dulu, di monitor baru muncul. Ya nggak bisa. Karena itu sudah tersistematis. Itu yang disebut dengan mesin kantor. Nah, sekarang coba kita masuk di jenis. Menurut versi teman-teman, jenis-jenis mesin kantor itu ada apa aja? Komputer, Terus, apalagi nih? Komputer, good. Printer, Printer, pinter. Coba dicatat ya. Komputer, printer, ada lagi nggak? scanner, Scanner, good. Scanner. Terus? penjilid, Penjilid, ya. Ada lagi, bukan penjilat ya, Dek. Penjilid. Perforator. Perforator itu peralatan ya. Ya, Miss tambahkan lagi. Ada OHP. Mesin tik manual. Mesin tik elektronik. Ada lagi yang disebut telex. Kemudian ada lagi mesin penghancur kertas. Ini jenis-jenis mesin kantor. Masih ada lagi misalkan fotokopi itu belum masuk. Tapi ini salah satu beberapa aja. Jenis-jenis mesin kantor ada komputer, printer, scanner, penjilid. Nah, sekarang scanner ini biasanya sudah satu paket. Di printer itu sudah ada scanner ya. Kalau dulu ingat banget itu terpisah. Tapi sekarang sudah praktis.
Bahkan di mesin fotokopi aja udah semuanya all in di situ. Bisa ngeprint, bisa scan, bisa mengcopy gitu ya. Sudah saking canggihnya, karena teknologi ini semakin ke sini semakin canggih, semakin berkembang, dan kita tidak mengikuti perkembangan teknologi. Like or dislike, kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian masih bergulat di mesin kantor. Di sini ada keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi keuntungan penggunaan mesin. Ya, menurut versi teman-teman, apa sih keuntungan penggunaan mesin kantor? Ya. Pekerjaan jadi lebih Mempercepat mudah. lebih. Hemat tenaga. Terus, apalagi keuntungan penggunaan mesin kantor? Meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Yes. Efisiensi tenaga kerja, begitu ya. Baik, itu jawaban yang sudah teman-teman bantu menjawab, itu sudah betul semua. Tapi izin Miss menambahkan. Apa sih keuntungan penggunaan mesin kantor? Yang pertama itu pasti efisiensi cost. Ya, efisiensi cost. Atau ya, efisiensi cost atau hemat biaya lah. Hemat biaya. Jadi satu, efisiensi cost. Jika memang digunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. Itu catatannya, Neng. Jangan sampai alasan misalkan kita di perusahaan tidak bisa hemat, tidak bisa efisiensi cost. Alasannya apa? Karena kerjaannya banyak. Banyak apanya dulu. Kalau misalkan hal-hal yang penting teman-teman print, yaitu judulnya berarti bukan menggunakan secara maksimal, tapi maksimalnya yang berlebihan dan memang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh, ini saya di kantor itu kan suka foto. Ketika saya ada waktu luang, saya mengeprint semua foto-foto selfie saya. Nah, teman-teman bisa bayangkan. Berarti digunakan tidak sesuai kebutuhan. Foto di print sudah begitu, jumlah fotonya ini kuantitasnya lumayan banyak. Setiap hari tugas teman-teman ketika ada waktu senggang di kantor mengeprint foto. Bayangkan. Ini salah satu yang disebut tidak efisiensi cost. Menggunakan sesuatu hal yang tidak sesuai kebutuhan. Tuh, ya, makanya keuntungan penggunaan mesin kantor salah satunya adalah hemat biaya. Jika digunakan secara maksimal dan sesuai kebutuhan. Baru berikutnya adalah hemat tenaga dan waktu. Hemat tenaga dan waktu. Hemat tenaga dan waktu. Kenapa Miss bilang hemat tenaga dan waktu? Dengan adanya mesin itu akan memudahkan, membantu pekerjaan teman-teman. Contoh hal begini. Ketika teman-teman mengetik dengan menulis tangan, itu pasti kecepatannya lebih cepat mengetik. Kan? Lebih cepat kita mengetik. Itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk penghematan waktu. Teman-teman bayangkan kalau setiap hari ketika ada surat masuk, surat keluar, gitu, atau membalas surat, teman-teman masih manual. Satu surat aja durasinya itu mungkin bisa habis sekitar, itu paling cepat deh, 10 menit, ada 30 menit satu surat doang. Berarti berapa banyak waktu yang tersisa hanya untuk membuat satu surat, satu berkas tok. Tapi dengan adanya mesin komputer, itu
sangat memudahkan. Takut ketik selesai, cepat gitu. Pendistribusiannya pun cepat menggunakan email dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami tentang keuntungan penggunaan mesin kantor. Jadi sangat hemat tenaga dan waktu. Kemudian yang berikutnya adalah memudahkan pengawasan. Karena sudah sistematis, otomatis lebih mudah ketika akan mengadakan pengawasan. Kan sudah sistematis. Ketika orang mengetik A, ya pasti A keluarnya. Itu lebih mudah. Gitu. Berikutnya adalah dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi. Ketika teman-teman mengetik manual dengan hasil menggunakan mesin, kira-kira menurut teman-teman yang paling rapi menggunakan apa? Halo teman-teman. Pekerjaan kantor yang dilakukan secara konvensional dengan modern itu rapihan mana? Halo, mahasiswa-mahasiswi Miss. Suara Miss masih Modern, jelas, Miss. Rapi Modern. Modern. Rapihan modern. Nah, inilah salah satu keuntungan adanya mesin kantor. Jadi, dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik dan rapi. Ya, menghasilkan suatu pekerjaan yang rapi dan lebih baik. Ya, jadi teman-teman inilah beberapa keuntungan, masih banyak ya, nanti teman-teman boleh mengeksplor gitu ya, sesuai dengan yang pernah teman-teman alamin, apa sih keuntungan penggunaan mesin kantor. Itu tentang keuntungannya. Tetapi selain keuntungan, ada juga plus minus kan teman-teman ya, ada untung pasti ada rugi. Kerugian. Kerugian penggunaan mesin kantor. Ayo, menurut kasih teman-teman, kira-kira ruginya apa sih deh kalau kita menggunakan mesin kantor? Saya, Miss, mau jawab nih, Ken. Ya, silakan nih, Ken. Menurut saya kerugiannya itu pertama mesin kantor itu pasti kan harganya cukup mahal ya, Miss. Kayak mesin fotokopi itu mahal, cukup mahal. Terus juga mengelola mesin itu pembersihannya kayak servisnya itu tuh nggak mudah, Miss. Jadi harus perlu tenaga kayak yang bisa ngelola itu, Miss. Kayak gitu, Miss. Yes, Ken, terima kasih. Ya, jadi kerugian dari penggunaan mesin kantor itu banyak. Tadi salah satunya sahabat kita bantu menjelaskan, untuk memaintain kita butuh biaya atau membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perawatan. Karena mesin itu kalau sudah dibeli harus dirawat. Kalau tidak dirawat, konsekuensinya adalah mesin itu cepat rusak. Satu, ya berarti biaya perawatannya cukup tinggi. Kemudian
ada juga penyusutan. Jadi di sini ada perawatan, ya, perawatan mahal. Yang kedua adalah penyusutan. Kerugian penggunaan mesin kantor lainnya adalah tingkat penyusutan dari beberapa jenis mesin tertentu lumayan tinggi. Penyusutannya lumayan tinggi. Jadi teman-teman bisa dibayangkan, kalau teman-teman membeli produk X 10 unit aja misalkan, kemudian tiba-tiba sudah lama kita mau lelang, tetap walaupun beli 1 hari, hitungannya itu sudah barang bekas. Harganya pun pasti sudah harga sesuai standar saat itu. Nah, makanya kerugian dari pengguna mesin kantor itu adalah ya tingkat penyusutan dari beberapa jenis mesin adalah sangat tinggi atau lumayan tinggi. Kemudian berikutnya adalah sulit sekali kita ini untuk mendapatkan operator mesin yang cakap. Jadi misalkan teman-teman punya mesin kantor keluaran terbaru merek X. Tidak semua karyawannya dapat mengoperasionalkan mesin tersebut. Tetapi kita butuh atau harus mendapatkan operator mesin yang paham. Jadi salah satu kerugiannya adalah sulitnya mendapatkan operator mesin yang cakap, yang paham dengan mesin-mesin kantor tersebut. Nah, itu salah satu kerugian yang didapatkan. Jadi sangat susah gitu ya. Nah, ini salah satunya aja tentang kerugian dari mesin kantor. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Miss, maaf. Silakan deh. Boleh ke slide yang ke-14 nggak, Miss? Tadi belum dicatat. Ya, silakan deh. Mangga. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Baik, sambil menunggu yang mau mencatat atau mau bertanya, dipersilahkan ya teman-teman. Tetapi izinkan Miss sedikit menambahkan ketika teman-teman nanti ada di ujian, misalkan sebutkan mesin-mesin atau peralatan yang habis pakai dan tidak habis pakai. Contohnya ya, nah itu teman-teman harus bisa menjelaskan, jangan sampai ini mesin habis pakai apanya. Yang simple aja, setidaknya teman-teman bisa jawab. Misalkan sebutkan peralatan atau mesin-mesin yang habis pakai dan tidak habis pakai, itu harus bisa menjawab. Oke, baik, izin Miss melanjutkan terlebih dahulu. Baik, di sini ada ruang lingkup manajemen perkantoran. Ini Miss ambil dari Delianci ya. Miss ambil dari Delianci. Baik, teman-teman, ruang lingkup MP manajemen perkantoran atau OM, sama aja, Office Management. Yang pertama di sini adalah pekerjaan perkantoran itu pada umumnya satu, sistem perkantoran, organisasi, komunikasi perkantoran, pelaporan manajerial, manajemen kearsipan, kontroling perkantoran, penyederhanaan pekerjaan perkantoran, tata ruang perkantoran, perlengkapan, dan studi perkantoran. Ini secara ruang lingkup berdasarkan pendapat dari Delianci
sekarang kita masuk kepada ini aja. Pekerjaan kantor menurut George R. Terry. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja di kantornya masing-masing, teman-teman pasti harus tahu. Pekerjaan orang, kalau bahasa teman-temannya gini kali ya, ini pekerjaan kantor itu apa aja sih? Ngerjain apa aja ya? Nah, jadi pekerjaan kantor atau office work menurut George R. Terry. Yang pertama adalah berhubungan dengan typing. Kemudian ada lagi calculating, checking, filing, telephoning, duplicating, mailing, dan lain-lain. Nah, inilah beberapa pekerjaan kantor yang suatu saat nanti ini akan teman-teman alami. Jadi, suka, tidak suka, ini akan menjadi bagian pekerjaan teman-teman. Ya, jadi ada beberapa pekerjaan yang pastinya nanti akan menjadi pekerjaan keseharian teman-teman. Di sini silakan teman-teman diperhatikan dulu ya. Jadi ada beberapa. Miss, saya tidak paham tentang filing. Filing itu apa? Filing itu kan menyimpan dokumen sesuai dengan sistem-sistem yang berlaku. Misalkan boleh menggunakan sistem alphabetical, chronological filing system, gitu ya. Beda-beda. Tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Teman-teman mau yang mana? Kalau misalkan Miss di kantor saya itu menggunakan sistemnya X, ya silahkan. Kemudian ada lagi, Miss tapi di kantor saya itu menggunakan Z, ya mangga juga. Bukan menjadi patokan khusus gitu ya. Bebas-bebas aja. Kalau teman-teman dimintakan tolong menggunakan sistem masalah, ya nggak masalah juga, boleh aja gitu ya. Subjectical filing system monggo. Yang penting kalau yang namanya tentang filing itu berhubungan dengan bagaimana arsip itu dapat kita simpan dan kita temukan dengan cara dan waktu yang tepat. Ya. Kemudian mailing. Nah ini teman-teman jangan dianggap sepele. Hari ini mailing anak-anak digital pasti hafal, pasti bisa, betul. Tetapi jangan keliru. Masih saja ada oknum mahasiswa-mahasiswi yang belum paham cara membalas mengirim email. Contoh, Miss memberikan tugas, Dek, besok silakan semua hasil jawaban dikirim melalui email, misal ya. Jadi kadangkala adanya yang cuma mengirim gini, attachment aja. Nah itu kan sangat keliru besar gitu ya, hanya attachment aja. Tetapi apa yang harus dilakukan ya teman-teman, harus ada opening, ada perkenalan, konten, ya opening, konten, closing, itu harus tetap ada. Jangan sampai tiba-tiba, contoh lah ini karena kita masih di fase belajar nggak masalah, makanya diinformasikan ya. Dapat email dari mahasiswa misalkan, ini siapa yang ngirim ya? Tiba-tiba attachment. Atau ada juga yang begini, dia mengirimkan gitu ya, ada sepatah dua patah kata, tetapi isinya nggak ada. Nah, ini yang masih ada aja kejadian. Makanya Miss mohon dengan sangat teman-teman diperhatikan lagi ketika ada hal-hal seperti ini, teman-teman harus paham bagaimana teman-teman ini mengirim email yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi tolong anak-anak mahasiswa-mahasiswi di sini
Jangan sampai berpikir, tapi Miss ini nggak dipelajari, betul. Tetapi ada aja, Miss Info, ada aja kasus tentang mailing ini yang masih belum paham. Bagaimana cara mailing yang baik dan benar. Ya. Baik, itu teman-teman ada yang mau ditanyakan, Miss persilahkan. Sampai di sini dulu. Oke, terakhir sebelum Miss absen dan closing. Ya, baik. Sekarang Miss minta teman-teman untuk per kampus ketuanya masing-masing, ya, ketuanya masing-masing diingatkan, atau boleh siapa aja perwakilan dari kampusnya masing-masing untuk mengkoordinir. Ini ada tugas individu. Perhatikan. Anda ditugaskan melakukan observasi ke perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Silakan Anda bandingkan tugas-tugas yang dilakukan di tempat Anda melakukan observasi dengan tugas-tugas kantor menurut George R. Terry. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Ya, ini tugas individunya. Karena kita online nanti paling random aja. Itu pun waktunya cuma beberapa menit untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan individunya ini. Kalau waktunya cukup, nanti tentatif aja. Ya, kalau memang cukup, presentasikan. Kalau memang tidak cukup, cukup dikumpulkan saja. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Miss closing dan izin untuk mengabsen? Cukup? Mau nanya, Miss. Ya, dipersilahkan. Sebutkan nama kampus mana ya, karena Saya Ifti Lailatin dari kampus LP3I Jakarta Utara. Untuk tugasnya itu deadline-nya kapan, Miss? Oke, tugas biasa seminggu. Jadi nanti kan minggu depan kita ketemu lagi hari Rabu ya, Dek. Jadi hari Rabu depan sebelum hari Rabu sudah dikumpulkan. Observasi. Jadi itu diketik ya, Miss, di Word. Terus dikumpulkan ke salah satu kayak ketua gitu. Boleh. Tapi Terus, catatan. Ya, terus gimana? Udah, Miss, itu aja. Oh iya, sorry, terus dipotong deh. Ya, jadi nanti jangan lupa bukan sekedar gugur tugas, tapi harus disebutkan namanya. Miss yang observasi di PT ini, Miss yang observasi di sini ya. Bebas lah ya. Yang penting itu observasi. Jangan sampai cuman bohongan aja. Miss yang observasi di perusahaan saya. Miss karena saya belum bekerja, saya melihat kantor sebelahnya izin. Bebas deh, yang penting itu betul-betul harus diperhatikan. Itu aja, Ifti. Oke, Miss. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Baik, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Miss, saya ingin bertanya, Miss. Ya, dipersilahkan. Kalau misalkan kan waktu PKL itu kita magang di suatu perusahaan ya, Miss. Nah, kalau dibandingin sama perusahaan di tempat kita PKL, boleh, Miss? Boleh, Alika. Boleh banget. Silahkan. Ya, Boleh. Miss, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama, Alika. Yang lain silakan. Ada lagi? Di sini individu apa per kelompok ya, Miss? Itu ada tulisannya, ada cantik. Individu. Tugas individu. Ya. Oke, betul, Miss. Iya, sama-sama Amel. Baik, yang lain silakan. Amel sudah, Alika sudah, Ifti sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Yang laki-laki, yang perempuan silakan. Kampus manapun bebas. Kalau cukup, Miss izin absen dulu ya. Sebentar, Miss absen dulu.
statusnya masing-masing. Bentar. Oke. Nah, bisa dibuka. Bentar ya. Ya, baik. Miss absen dulu dari Anissa Fatma hadir. Hadir, Miss. Bentar ya, Miss. Ambil dulu datanya. Hadir. Baik, Anissa Julianti. Hadir, Miss. Edo. Edo. Nggak ada. Vigi. Hadir, Miss. Kiryal. Hadir, Miss. Ivania. Hadir, Miss. Hadir. Indra Said. Hadir, Miss. Muhammad Rifai. Hadir, Miss. Nabila Hutama. Nabila hadir? Ada. Nani Septianti. Hadir, Miss. Nayara. Hadir, Miss. Niken hadir. Novianti hadir. Nurima. Hadir, Miss. Oktavia. Hadir, Miss. Putri Samhartika. Puput. Miss. Ya. Ratna. Rayi. Hadir, Miss. Yes, Resti. Hadir, Miss. Rifki hadir. Risma. Hadir, Miss. Rizali. Hadir, Miss. Good. Shirley. Hadir, Miss. Cynthia. Mana si Cynthia? Nggak ada. Siti Halimah. Hadir, Miss. Oke, sebentar. Siti Halimah hadir. Siti Hamidah. Hadir, Miss. Siti Rahmatia. Nggak ada. Tri Ihsan. Hadir, Miss. Good. Wilda. Hadir, Miss. Ya, Wilda hadir. Yonatan nggak kelihatan ya? Yonatan ada nggak? Hadir, Miss. Oh, hadir. Yonatan sepi aja. Zidan hadir. Zidan? Hadir, Miss. Oke, baik. Miss. Ya, baik. Satu lagi. Miss Lolas. Pasar Minggu sebentar ya. Oke, baik. Pasar Minggu. Virginia Listanti. Virginia. Ambia. Ada. Ini. Hadir, Miss. Alika. Hadir, Miss. Amanda. Hadir, Miss. Good. Anissa Rara. Hadir, Miss. Baik. Merlina. Hadir, Miss. Nurul Fatimah. Hadir, Miss. Nurul. Baik, Nurul. Susi. Hadir, Miss. Ya, Silvianti. Hadir, Miss. Nurlia. Hadir, Miss. Baik. Wulandari. Nggak ada ya. Paramita Listia Azhari. Hadir, Miss. Baik. Siva. Hadir, Miss. Sarah. Malika. Hadir, Miss. Ihsan. Hadir, Miss. Ya, baik. Ihsan hadir. Sarah hadir. Sarah tadi hadir ya, sayang? Sarah Malika. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Helmalia. Hadir, Miss. Helma.
Hadir. Alia? Oh, Helma hadir, baik. Alia? Hadir, Miss. Ali Akram, Muhammad Ali? Vina? Hadir, Miss. Baik. Oke. Baik. Miss, mau ya. nanya. Miss, Aku udah absen belum? Siapa namanya? Ifti, Miss, dari LPTG Jakut. Gipsi udah. Oke. Miss Virginia hadir, Miss. Virginia. Oh, Virginia hadir ya? Fabrizio belum di Makasih, absen nih. Miss. ya, sama-sama Virginia. Siapa yang belum di absen? Dias, Miss. Siapa namanya deh? Putus-putus deh. Dias. Dias, kampus mana Dias? LP3I Pasar Minggu. Oh, Dias di absen list gak ada loh deh nama kamu. Sebentar ya. Dias, tunggu deh. Dias ya. Dias apa namanya Dias? Dias Fabrizio Nizar. Kamu tidur. Dias. Nggak Oke. tidur, Miss. Kan tadi di jalan. Oh, alah. Oke, Dias hadir lah ya. Siapa lagi yang belum miss absen? Miss Ambia, Miss. Siapa namanya? Ambia dari Pasar Minggu. Suaranya putus-putus ya, Nak? Suara kamu ya? Ambia. Ambia. Oh, Ambia. Sebentar. Ambia. Oh, Ambia Ardiansyah ya? Iya. Baik. Ada lagi Pasming yang belum miss absen? Miss Ulan. Siapa, Neng? Ulan. Ulan dari? Iya, Miss. Ya, Ulan tadi sudah disebutkan sepi. Ya, baik. Ulan sudah. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Baik, kalau cukup teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang Miss banggakan tentunya. Terima kasih sudah bergabung. Tapi izin untuk dokumentasi tolong di screenshot dulu saya biar Miss bisa report ke akademiknya masing-masing. Ya. Edo hadir, Miss. Edo, oh ya Edo nanti. Oke, nanti Miss absen. Ininya mute-nya nggak bisa dipencet. Kamu nggak bismillah tuh Edo. Ya, oke. Coba di on cam sebentar saya untuk bukti dokumentasi pertemuan kita sore hari ini. Miss, maaf sebelumnya. Ya, Niken. Kenapa Niken? Nanti boleh minta ini nggak materi PPT-nya untuk Boleh. dikirim ke grup? Oke, Oke, boleh. Miss. Grup yang mana? Oh, nanti ya udah, nanti boleh. Oke. Nanti Niken ya, baik. Ya, silakan sayang. Ya, makasih ya, Miss. Iya, sama-sama Neng Niken. Ayo on cam semua. Miss mau dokumentasi ke akademik dulu. Cus, mana yang cantik, yang ganteng, senyum, Paramita. Tuh, Paramita udah cantik loh. Ayo. Oke, Nurul. Tuh, Nurul aja udah cantik banget. Tuh. Ayo, Siva. Mana Siva? Ambia. Miss nggak bisa dipencet. Apanya yang nggak bisa dipencet? Astagfirullahaladzim. Itu Pencet, Kak, pencet. Ya dipijit, ditekan, bukan dipencet, ditekan. Bahasa kalian ini dipencet. Ya. Oke, satu. Hadap sini, ganteng cantik hadap sini. Dias mana Dias? Dias Fabrizio. Tadi Miss bilang Dias lagi tidur. Ya, Dias, senyum Dias. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Miss taruh dulu. Sebentar cantik, sebentar. Buat Miss dokumentasi ke Bunda Umi ya sayang, jadi ketahuan kalian masuk enggak nih. Siapa yang kabur? Oke. Yang berikutnya dari Rizaldi, ayo Nayara, Nurmia, Anissa, Fatma senyum. Ivania, Edo, Oktavia, Vicky, Putri. 1, 2, 3. Oke, sebentar, Miss taruh dulu. Oke, yang terakhir. Oke, saya sebentar ya, satu lagi. Oke, yang paling terakhir. Shirley, Amel, Sylvia, terlihat alisnya doang. Sylvia nanti sayang, tuh kan cantiknya kelihatan. Oke, Putri, Nayara, oke 1, 2. Oke, siap ya, 1, 2, 3. Oke, good. Baik, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, terima kasih untuk pertemuan perdana ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu minggu depan. Miss akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekalian sama-sama. Oke. You, Miss. Iya, yuk. Mari, mari. I love you, Mandari.